Musik, saudaraku, pernahkah engkau merasa hatimu hancur, penuh kesedihan sampai sulit bernapas? Tapi tahukah engkau, Allah punya cara rahasia untuk mengganti kesedihanmu itu dengan kebahagiaan sejati. Maka insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas 5 cara Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Rahasia yang akan membuatmu sadar bahwa tidak ada air mata yang sia-sia jika engkau menaruhnya di hadapan Allah. Ikuti hingga akhir karena di sanalah kita akan temukan betapa indahnya cara Allah mengubah luka menjadi anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa betapa banyak orang yang terlihat tertawa di luar tapi hatinya penuh luka? Mereka memiliki harta, kedudukan, bahkan pujian manusia, namun tetap saja merasa kosong. Karena ternyata kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang terlihat mata, tapi dari sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati. Maka pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengganti air mata dengan senyum? Yang tulus, Allah sendiri berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Al-Insyirah 6. Perhatikan, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, di balik setiap tangis selalu ada pintu harapan. Allah tidak pernah membiarkan hambanya jatuh tanpa memberi pegangan untuk bangkit. Dan terkadang justru dari luka itu lahirlah kedekatan yang lebih indah dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan dalam sabdanya, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu ia bersabar dan mengucapkan inillahi wa inna ilaihi rojiun, kecuali Allah akan memberikan pahala, menghapus dosanya, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Lihatlah kesabaran yang lahir dari hati yang ikhlas, justru mengundang balasan cinta dari Allah yang jauh lebih besar dari apa yang hilang darimu. Itulah sebabnya banyak orang yang setelah diuji, justru hidupnya menjadi lebih damai, lebih bersih dari dosa, bahkan lebih dekat dengan Allah. Air mata yang dulu terasa pahit berubah menjadi manis ketika mereka menyadari bahwa semua itu adalah cara Allah mendidik hati. Sungguh kebahagiaan yang lahir dari ujian jauh lebih murni dibanding kesenangan yang datang tanpa makna. Saudaraku, inilah 5 cara Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. 1. Dengan kesabaran yang menumbuhkan kekuatan hati. Saudaraku, kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menumbuhkan keteguhan hati. Setiap kali engkau menahan diri dari keluh kesah dan tetap berpegang pada janji Allah, maka hatimu akan dilapangkan. Seperti firman Allah, dalam QS Al-Insyirah 6, inilah janji yang menenangkan bahwa kesabaran bukan jalan buntu, melainkan jalan menuju keluasan rahmat. Semakin engkau bersabar, semakin Allah kuatkan jiwamu. Badai hidup yang dulu terasa menghancurkan, kini justru menjadi latihan yang meneguhkan. Kesabaran melatihmu untuk tidak mudah goyah, tidak mudah patah oleh keadaan, dan tidak mudah hancur oleh luka manusia. Sebab sabar bukan hanya menahan diri, tetapi juga mempercayakan segala urusan kepada Allah yang maha bijaksana. Dan pada akhirnya kesabaran itu bukan sekadar membuatmu bertahan, tetapi juga menjadikanmu kuat di saat orang lain rapuh. Hati yang sabar akan selalu lapang bahkan ketika dunia terasa sempit. Inilah rahasia yang membuat orang beriman tetap tegar di tengah ujian. Karena hatinya sudah dipenuhi cahaya dari Allah yang menenangkan. 2. Dengan ampunan dosa. Dalam kehidupan, kesedihan sering dianggap sebagai beban yang harus dihindari. Namun, dalam perspektif Islam, kesedihan yang dihadapi dengan iman justru memiliki nilai penyucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, atau gangguan apapun. Bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya. Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ujian hidup jika disikapi dengan sabar dan tawakal bukanlah hukuman, melainkan cara Allah membersihkan hambanya dari dosa-dosa kecil yang mungkin terabaikan. Proses penghapusan dosa melalui kesedihan ini sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ketika seseorang diuji dengan kepedihan, ia terdorong untuk introspeksi, merendahkan diri di hadapan Allah,
dan menguatkan hubungan spiritualnya, air mata kesedihan yang tulus bisa menjadi sarana taubat, mengikis kesombongan dan kelalaian. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, hati yang diuji akan keluar lebih bersih. Asal kesedihan itu dihadapi dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kunci dari proses ini adalah iman. Yakin bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmah dan pengampunan. Orang yang bersedih tetapi tetap bersabar, berzikir, dan memohon pertolongan Allah, maka kesedihannya berubah menjadi cahaya yang menghapus kegelapan dosa. Sebaliknya, jika kesedihan disikapi dengan putus asa, ia hanya akan menjadi beban yang memberatkan jiwa. Maka bagi seorang mukmin, kesedihan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju rahmat Allah, kesempatan untuk bangkit lebih suci dan lebih dekat kepadanya. 3. Dengan datangnya pertolongan yang tak disangka. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi situasi yang terasa buntu dan tanpa harapan. Namun sebagai hamba yang beriman, kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa mendatangkan pertolongannya melalui cara-cara yang tak terduga. Al-Quran mengingatkan, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. QS At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menegaskan bahwa ketika seseorang bersabar dan tawakal, Allah akan mengirimkan bantuannya dalam bentuk yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Bisa berupa rezeki tak terduga, pertemuan dengan orang yang membawa kebaikan, atau bahkan ilham yang tiba-tiba memberikan solusi. Pertolongan Allah seringkali datang justru di saat kita merasa hampir putus asa, mengajarkan kita tentang pentingnya bersandar sepenuhnya kepadanya. Kisah Nabi Musa dan kaum Bani Israel di tepi Laut Merah adalah contoh nyata. Di saat mereka terjepit antara lautan dan tentara Firaun, Allah membelah laut untuk menyelamatkan mereka. Begitu pula dalam kehidupan kita, Allah bisa mendatangkan pertolongan lewat jalan yang tak terlihat sebelumnya. Asalkan kita tetap berusaha, berdoa, dan percaya bahwa hanya Dialah sebaik-baik penolong. Kunci untuk merasakan pertolongan ini adalah kesabaran, ikhtiar, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Kadang kita terlalu fokus pada satu solusi yang kita harapkan sementara Allah memiliki ribuan cara lain yang lebih baik. Ketika kita melepaskan diri dari ketergantungan pada logika manusia dan sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaannya, saat itulah pintu-pintu pertolongan terbuka. Maka jangan pernah berhenti berharap karena pertolongan Allah bisa datang kapan saja dengan cara yang paling tak terduga tetapi pasti tepat waktu. 4. Dengan rasa syukur yang tumbuh di tengah luka. Hakikat kebahagiaan bukanlah ketika hidup berjalan mulus tanpa masalah, tetapi ketika hati mampu menemukan cahaya syukur di tengah kegelapan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh, menakjubkan urusan orang beriman. Segala urusannya baik baginya dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar. Ya akhir muslim, disinilah letak keajaiban iman, kemampuan melihat bahwa setiap luka membawa pelajaran, setiap kesulitan mengandung hikmah, dan setiap air mata bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dekat. Ketika seseorang belajar bersyukur dalam kesulitan, sesungguhnya dia sedang melatih mata hati untuk melihat dimensi lain dari kehidupan, seperti cahaya matahari yang tetap ada meski tertutup awan. Nikmat Allah tak pernah berhenti mengalir meski dalam bentuk yang berbeda. Sakit mengajarkan kita menghargai kesehatan. Kehilangan membuat kita mensyukuri apa yang masih ada. Dan kegagalan menjadi pengingat bahwa Allah punya rencana lebih baik. Inilah yang disebut syukur aktif. Bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan pengakuan hati bahwa Allah Maha Baik dalam segala kondisi. Kemampuan bersyukur ini adalah buah dari keyakinan bahwa Allah tidak ridha. Dalam kehidupan dunia yang penuh ujian, ada sebuah kebenaran mulia yang sering terlupakan. Bahwa puncak kebahagiaan sejati bukan terletak pada kemewahan duniawi, melainkan pada keridaan menerima takdir Allah dengan keyakinan akan janjinya yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Hadis riwayat Muslim. Inilah pondasi utama seorang mukmin. Kemampuan menemukan ketenangan dengan menerima bahwa setiap detak jantung, setiap hela nafas, dan setiap peristiwa dalam hidupnya adalah bagian dari skenario ilahi yang mengantarkannya menuju surga. Keridaan bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan, melainkan sikap aktif jiwa yang percaya bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika seseorang mampu mengucap hasbunallahu wikmal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong. Di saat menghadapi ujian terberat, saat itulah ia sedang membangun istana di surga, tanpa disadarinya. Sebagaimana kisah Ummu Salamah yang dihibur Rasulullah. Kisahmu di komentar karena boleh jadi pengalamanmu adalah cahaya harapan bagi saudaramu yang sedang berjuang. Saudaraku, Allah tidak pernah salah dalam takdirnya. Percayalah suatu hari nanti engkau akan tersungkur dalam sujud syukur, memahami mengapa dulu harus melewati semua ini. Sampai saat itu tiba, tetaplah berjalan dengan iman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah bersamamu dan Dia tidak akan menyia-nyiakan satu un air matamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.